Shalom. Shalom. Halo Selamat anak-anakku pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Wah, pastinya luar biasa ya. Tetap semangat ya di dalam mengikuti Amin. kegiatan ibadah minggu pada pagi hari ini. Iya. Dan tentunya kelihatannya ini spesial ya. Spesial nih. Pakaiannya beda dari biasanya. Iya, yuk Masih tebak. ingatkah ini memperingati hari apa ya kelihatannya? Ini karena kita memperingati hari Kartini yang jatuh pada tanggal berapa anak-anakku? Ayo. Masih ingatkah? Udah lama nggak sekolah, nanti mah lupa hari Kartini tanggal berapa. Yaitu tanggal 21 April. Ya. Kartini itu siapa sih? Ayo. Kartini itu adalah salah satu pahlawan nasional. Memperjuangkan emansipasi wanita. Memperjuangkan emansipasi wanita. Iya, ayo. Sudah siap semuanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Ya, kita sapa dulu deh. Ya, kita sapa dulu ya. Ini dari mana dari dulu? Pepantan Gemantar. Halo Gemantar. Bagaimana Pepantan Gemantar? Sehat ya? Tetap semangat semua. Pasti ya, karena Gemantar ini diasuh oleh Bu Asih. Ibu yang hebat ya di situ ya. ya. Dia kan juga semangat selalu melayani anak-anak. Terus dari Ngegeran. Halo Selamat pagi anak-anakku. Semangat semuanya. Terus kita lanjut ke Tandon. Halo Tandon. Sehat semuanya. Amin. Terakhir ini Wonokarto. Ya. Wah. Bagaimana Wonokarto? Sehat semuanya. Ini kalau di TV pasti riuh kayak banyak ya. Kayak anak-anaknya supporter banyak bola ya itu ya. Gitu ya. Karena Yang penting Wonokarto tetap ini semangat paling ya. banyak ya. Luar biasa untuk Ya. anak-anak semuanya ya. Udah pada mandi kan? Pasti sudah pada wangi, cantik, cakep, ganteng ya. Duduk manis, pasti udah pada nunggu. Ini ayo kita ibadah sekolah minggu dulu, gitu kan. Nah, kita akan mulai ibadah pagi ini. Kita akan naikkan satu pujian sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian Selamat Pagi Tuhan. Yuk. Pakai gerakan semuanya. Pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Semangat semua. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Stop dulu, Sek. Ini ya, kurang semangat. Di belakang Bu Yanti juga Bu Minda ini ada Bu Tiwu sama Bu Eni. semangatnya luar biasa ya. Memberikan Sampai gerakan-gerakan gerakan mungkin yang anak bisa mencontoh ya. lincah ya. Ayo anak-anakku jangan Bisa sampai mengikuti kalah. anak-anak ya. Ikuti gerakan Bu sama Heni Bu juga Bu Heni. Tiwu ya. Lebih semangat lagi ya. Kita naikkan pujian ini, yuk. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Lagi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Iya, bertambah-tambah cintanya. Cintanya kepada siapa?
kepada Tuhan ya. Kepada Kita orang-orang di sekitar kita. Iya, Ayah, jangan sampai Bunda. kalah sama tadi matahari Iya. bersinar ya, burung-burung Ikut bernyanyi, bernyanyi. terus bunga-bunga Bunga-bunga ya bermekaran. bermekaran memuji nama Tuhan ya. Kita jangan sampai kalah dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain ya. Sebelum kita lanjut, kita akan buka dulu dalam doa. Iya. Bu Minda yang akan memimpin doa. Selamat pagi Bapak. Puji syukur dan terima kasih atas berkat yang melimpah pada kami anak-anak sekolah minggu ini. Saat ini kami berkumpul di tempat kami masing-masing untuk mengikuti kegiatan ibadah sekolah minggu. Berkati kegiatan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan hanya dalam kuasa Tuhan saja. Dan pada kesempatan ini sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkati kami satu persatu. Tanamkan dalam hati kami, pikiran kami, supaya apa yang nanti disampaikan dalam firman oleh guru-guru kami benar-benar bisa kami resapi, benar-benar bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Akhirnya Bapa, kami serahkan semuanya kegiatan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan saja. Kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita naikkan pujian karena kasih-Nya padaku. Yuk. Kita naikkan pujian ini karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Jangan lupa dipersiapkan Alkitabnya ya. Buka telinga, buka mata, buka hati kita ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Iya, gimana, sudah pada siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya. Dipersiapkan semuanya ya. Ini gini. Dan juga Alkitab kalian. Nanti Bu Yanti akan tanya, mana semangatmu gitu ya. Nanti anak-anak di rumah bilang, ini semangatku gitu ya. Siap? Ya. Ditirukan ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Alah, Ya? kurang. Lagi ya. Yuk. Kita jangan sampai kalah dengan saudara-saudara kita yang Muslim sedang menjalankan ibadah puasa. Dia tetap bersemangat loh, ya, melakukan aktivitas kegiatan ya. Anak-anak juga harus lebih semangat. Ayo,
Mana semangatmu? Ini semangatku. Iya, puji Tuhan. Ya. Minta perhatian anak-anak, silakan dibuka Alkitab kalian masing-masing di rumah ya. Firman Tuhan kali ini akan dibacakan oleh Bu Yanti, diambil dari 1 Yohanes. Ya, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang 16 sampai ke 24. Yuk, Bu Yanti tunggu ya. silakan dibuka kembali. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. 1 Yohanes itu ada di Perjanjian Baru. Ya. Sudah. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, Jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan olehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ayat terakhir, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Iya. Demikian tadi firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. Iya, tadi kalian tadi sudah menyimak ya di situ apa yang sudah disampaikan oleh Bu Yanti. Untuk kali ini kita berdua akan menyampaikan firman yang berjudul murah hati. Ya. Jadi kalau dalam kehidupan kalian sehari-hari anak-anakku, iya, tuh pasti kalian juga pernah melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang dikaitkan dengan murah hati ya di situ ya. Jadi tanpa disengaja kalian juga seringkali sudah berbuat baik kepada orang lain, ya, membantu orang lain, ya, dan sering kalian lakukan itu tanpa disengaja. Nah di situ mungkin Bu Yanti tahu apa kira-kira murah hati ya? Ya, sebelum masuk lebih dalam lagi, anak-anak tahu nggak murah hati itu apa? Jangan dibalik ya, hati yang murah, bukan ya? Pengertiannya udah lain. Iya. Murah hati itu bisa diartikan apa ya? Senang memberi. Iya. Memberikan sesuatu tanpa meminta imbalan, itu juga bisa ya. Ada juga yang bilang nggak pelit ya. Bisa kalau juga, orang ya. Jawa bilang tuh lomo, welas asih gitu. Jadi ya. kita memberikan bantuan, pertolongan kepada orang lain tanpa didasari minta imbalan ya di situ ya. Jadi dengan tulus ikhlas memberikan bantuan atau pertolongan kita kepada orang lain yang membutuhkan, seperti itu ya. Nah, di sini nanti ada satu cerita yang menarik Bu Yanti. Sebelum kita mengajukan menyampaikan firman, kita akan sedikit menceritakan tentang satu cerita tentang seorang bapak yang memiliki 3 anak. Tapi ketika anaknya itu nanti kelihatannya satu sama lain kurang berselisih, bertengkar karena biasa itu saya biasa juga, Bu. Iya. Nah langsung aja ya kita sampaikan cerita ini. Iya. Jadi ada seorang bapak yang kaya raya, itu mempunyai 3 orang anak. Yang anak pertama yang bernama
Tino. Anak yang kedua bernama Tono. Anak yang ketiga bernama Tony. Nah, di sini kalian perhatikan, Bapak Kaya itu memiliki 19 ekor domba. Nah, di situ kalian perhatikan, suatu hari Bapak yang sudah tua itu mengalami sakit, ya. Dan akhirnya di sini sebelum meninggal Bapak itu memanggil ketiga anaknya. Ya. Seolah-olah di sini ketiga anaknya akan diberikan semacam warisan gitu ya, yang berupa 19 domba ya di situ ya. Jadi Bapak itu mewariskan 19 domba kepada ketiga anaknya. Nah, sisi sulung Tino mendapat setengah dari jumlah ekor dombanya tadi. Terus kemudian yang kedua si yang Tono mendapatkan seperempat dari jumlah dombanya. Yang terakhir bungsu si Tony mendapatkan 1/5 ya. Nah, di situ kalian perhatikan setelah si bapak itu meninggal ya, ketika anaknya membagi domba sesuai dengan apa yang dipesankan kepada ayah mereka. Tapi setelah dibagi ternyata ada keganjilan. Ternyata setelah dihitung-hitung dari ketiga anak itu tidak menerima bagian yang tidak sesuai utuh, tidak sesuai ya di situ ya. Jadi mereka bertiga mulai berebut, mereka bertiga mulai bertengkar karena di sini tidak sesuai dengan apa yang mereka ingin dapatkan di situ ya. Nah, masing-masing tidak ada yang mengalah. Ya di situ ya. Jadi masing-masing menginginkan jumlah bagian gitu domba yang utuh ya di situ yang sama dan sebagainya. Nah, di sini terdengar kabar tentang pertengkaran ketiga orang itu didengar oleh orang tua yang sangat miskin. Oh ya. Jadi ada seorang bapak bapak tua yang mungkin miskin di sini ya. Jadi dibanding dengan ketiga orang itu bapak ini sangat miskin dan kebetulan bapak itu memiliki satu domba kesayangan. Karena di sini mendengar ketiga anak itu bertengkar memperebutkan harta warisan orang tuanya, akhirnya bapak itu dengan kerelaan hatinya menyerahkan satu ekor domba kesayangannya kepada ketiga anak yang itu berantem tadi. Berarti kalau tadi jumlahnya 19 ditambah 1 berarti berapa? 20. Nah, di situ ketika anak itu mendengar informasi dari seorang bapak tua itu yang miskin itu, akhirnya senang sekali karena mendapatkan sesuatu yang luar biasa, gitu tambahan satu domba untuk mereka bagikan ya di situ ya. Nah, di sini akhirnya ketiga orang itu membagi sesuai dengan yang kemarin disampaikan oleh orang tuanya. Yang sulung mendapatkan setengah. Siapa tadi Bu? Tino mendapatkan setengah dari jumlah. Berarti berapa? 10. 20 berarti dia dapat 10 domba. Kemudian yang anak yang kedua mendapatkan seperempat ya. Seperempat ya. Berarti 5 ya. 5. Kemudian yang terakhir si bungsu mendapat 1/5, berarti jumlahnya 4. Nah, setelah mereka membagi ketiga-tiganya dibagi rata, kok setelah mereka hitung-hitung ternyata jumlahnya 19. Berarti di sini masih ada sisa 1. Nah, akhirnya mereka bertiga sepakat di sini dengan kerelaan hatinya, dengan di sini ya kesungguhan hatinya, dengan tulus ikhlas disadarkan oleh bahwa Tuhan tadi Yesus, apa yang dia kalau tadi ingin perebutkan seolah-olah serakah dengan apa yang mungkin ingin miliki ya, ternyata di sini disadarkan ya oleh bapak tadi ya yang miskin tadi. Apa yang sudah dibagi tadi akhirnya sisa 1 ternyata di sini mau disampaikan atau diberikan kepada bapak tua yang miskin tadi. Nah, di sini kalian bisa perhatikan apa yang tadi sudah Ibu sampaikan, berarti ada yang luar biasa Bu Yanti dari cerita yang kita sampaikan tadi. Kira-kira yang luar biasa itu apa? Ya, berkaitan dengan tadi ya kerelaan memberi itu ya. Jadi kalau awalnya ketiga anak itu bertengkar memperebutkan warisan dari orang tuanya, akhirnya disadarkan untuk meneladani Tuhan Yesus ya melalui bapak tua yang miskin tadi. Itu dia menyerahkan dengan penuh keikhlasan, dengan murah hati ya. Dia sampaikan satu domba yang dia miliki, satu-satunya kesayangannya kepada ketiga orang itu. Nah, akhirnya ketiga orang tadi, Tino, Tono, dan Tony, akhirnya dengan kerendahan hati dia juga bermurah hati menyerahkan satu domba yang tersisa kepada bapak tua yang miskin tadi. Ya di situ ya. Jadi dikembalikan ya tadi. Ya, jadi kalau kita boleh bercerita di sini mungkin anak-anak
sekolah minggu di sini juga sama ya, mungkin sering kali melakukan perbuatan-perbuatan yang ya pastinya seperti itu ya, di situ ya. Jadi kalau anak-anak sering memiliki makanan ya di situ ya, mungkin ada temannya yang tidak punya atau tidak membawa ya, sering bisa dibagi ya. Misal pinjem sesuatu ya, kita punya ya kita pinjamin ya. Jadi kita dengan penuh kerelaan, kerendah hatian kita belajar untuk murah hati, memberikan sesuatu yang tidak dimiliki orang lain ya, kita bisa menyampaikannya. Karena murah hati itu sendiri adalah bagian dari kasih ya, yang tadi Tuhan sendiri mengajarkan bahwa kasih itu adalah murah hati ya. Kita juga harus belajar seperti itu. Dari apa yang kita sampaikan cerita itu Bu Yanti ya, kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran berharga ya di situ ya. Kira-kira apa Bu Yanti? Ya pelajarannya kita bisa belajar untuk murah hati ya di situ ya. Memberi kadang kita juga pas-pasan ya. Apalagi kadang kita merasa kekurangan, tapi jika hati kita tersentuh untuk memberi ya sudah. Pasti jadi, Tuhan nanti akan gantikan berlipat kali ganda. Menyerahkan nyawanya Tuhan sendiri memberikan demi kita teladan orang-orang yang berdosa supaya kita selamat dari hukuman dosa. Jadi mengapa Tuhan Yesus mau bermurah hati kepada kita untuk menyerahkan nyawanya? Ya karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Jadi satu hal lagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus ya. Jadi belajar dari cerita kita tadi ya, kita belajar untuk mengasihi. Mengasihi itu berarti harus melakukan firman Tuhan, yaitu melakukan kebaikan kepada orang lain, siapapun orang itu. Apalagi jika orang itu membutuhkan pertolongan kita. Betul. Jadi kita tidak boleh pilih-pilih ya di situ ya. Jadi semua saja itu yang membutuhkan pertolongan kita bisa kita tolong ya di situ. Bahkan kepada orang-orang yang dianggap hina dan kotor sekalipun, kita harus rela untuk memberikan pertolongan kepada mereka ya di situ ya. Betul. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di situ, kasih itu bukan hanya menyatakan yang baik-baik saja, mendengarkan yang baik-baik saja, tetapi juga harus melakukan sesuatu untuk kebaikan. Tidak hanya sekedar ucapan ya, tapi tindakan kita. Benar ya. Jadi pada saat kita melakukan perbuatan dengan murah hati itu ya di situ ya, tentunya kita hendaknya melakukan dengan tulus ikhlas, melakukan dengan benar-benar ikhlas, tidak akan mendapatkan imbalan seperti itu. Dari apa yang kita sampaikan, kita harapkan anak-anak bisa belajar untuk lebih memiliki sikap sifat murah hati ya, seperti yang sudah diberikan contoh teladan Tuhan Yesus ya. Bahkan nyawa Tuhan Tuhan Yesus rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita semuanya. Dasarnya adalah karena kasih. Jadi kalau anak-anak memiliki kasih dalam hati, anak-anak juga harus mau belajar ya. Apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita, kita juga mau seperti itu ya. Mau anak-anakku? Siap ya. Semuanya semangat ya. Dan mau berusaha untuk selalu melakukan kasih yang murah hati. Amin ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oh iya Bu, sebelum kita masuk ke persembahan, ini ada persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Ya. Silakan kalian simak. Ini juga masih temanya adalah kasih murah hati ya di situ ya. Selamat mendengarkan, semoga menjadi berkat buat anak-anakku di rumah semuanya. Tuhan memberkati. Kasih
Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kau ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini sekasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Nah, gimana anak-anakku? Tadi sudah mendengar firman Tuhan ya. Iya, terus ada persembahan pujian juga. Dari anak-anak sekolah minggu. Iya. Dari teman-teman kalian. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan buat Tuhan. Persembahan yang terbaik buat Tuhan ya. Anak-anakku siap semuanya? Kita akan mengiringi persembahan ini dengan pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya, terima kasih buat anak-anak yang sudah memberikan persembahan. Jangan lupa untuk persembahan silahkan nanti bisa dikoordinir oleh Mama, Mama, Papa, Eyang dan atau juga bisa diserahkan kepada dititipkan komisi kepada anak. guru-guru sekolah minggu ya. Sudah kenal semuanya pastinya ya, ada Bu Heni, Bu Tiwu, Udah tahu ya dari pepantan Bu masing-masing Ase, ya. dari Kelompok pepantan sudah masing-masing, iya. pada kenal semua ya. Ya, selanjutnya Kita akan melanjutkan hantarkan kegiatan, persembahan persembahan. ini ke dalam doa. Sekalian Silakan. doa penutup. Ya, Yuk. Bu Yanti. Ya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah begitu baik buat kami semua, terlebih anak-anak-Mu sekolah minggu di GKJ Wonogiri Utara ini ya Tuhan. Tuhan, Kau sudah perkenankan kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini, mendengarkan firman-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu, dan tadi kami juga sudah memberikan persembahan Tuhan, walaupun hanya sedikit, yang tidak ada bandingannya ya Tuhan dengan berkat-berkat-Mu yang begitu melimpah pada kami. Tapi kiranya Engkau sendiri yang menyucikan, menguduskan persembahan ini. Kau juga berkati
Yang mengelola persembahan ini, Kau berikan hati yang bijaksana, agar persembahan ini bisa bermanfaat, berguna untuk kemajuan sekolah minggu di GKJ Wonogiri Utara ini. Tuhan, kami juga akan mengakhiri ibadah pada minggu ini. Kiranya Engkau mempertemukan kami lagi di minggu yang akan datang. Walaupun kami belum bisa bertatap muka Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang mengikat tali kasih kami, sehingga kami bisa merasakan kehadiran kami satu sama lain. Terima kasih Tuhan, Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami siap untuk mengakhiri ibadah pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, gimana? Sudah mau berpisah ya, tapi minggu yang akan datang kita akan bertemu kembali, walaupun melalui online ya. Anak-anak harus bersabar, bersabar. Semoga pandemi ini akan cepat berlalu ya. Kita bisa tatap muka kembali ya. Amin, bisa ibadah iya. kembali. Kita akan naikkan satu pujian. Ini juga masih ada kaitannya dengan tadi kasih, bahasa cinta ya. Bisa semuanya? Ayo kita naikkan pujian ini. Andai kata ku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami ya Tuhan, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Andai kata ku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajari kami ya Tuhan, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Ya, sudah selesai Ibadah minggu pada pagi hari Tetap ini. semangat, tetap jaga Bertemu kesehatan. lagi minggu Iya. depan. Selamat Selamat hari Minggu. hari Tuhan Minggu. Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.